Budget travel tips, bisa kapanpun liburan tanpa cicilan. Di videoku yang sebelumnya, aku tuh upload aku lagi packing. Dan ya, aku waktu itu lagi packing buat pergi liburan ke luar negeri, tepatnya ke Thailand. Nah, biasanya berdasarkan histori, kalau aku tuh mau liburan ke luar negeri, aku mempersiapkannya itu minimal 6 bulan dan maksimal 1 tahun. Jadi jangka waktunya lumayan lama. Tapi khusus yang kemarin waktu aku pergi ke Thailand, itu ceritanya temen lamaku iseng aja chat aku. Yuk pergi ke Thailand. Kapan? Minggu ini. Dia waktu itu bilangnya seperti itu. Nanti mungkin aku bakal tunjukin ya chatnya dia. Intinya akhirnya aku bilang sekalian aja bulan depan. Ngepasin sama aku birthday gitu. Jadi anggaplah itu sebagai birthday tripku gitu. Jadi intinya aku mempersiapkan perjalananku itu kurang lebih hanya sebulan gitu. Bulan Agustus sampai bulan September gitu. Jadi sangat singkat dibandingkan sama perjalanan-perjalananku yang sebelum-sebelumnya. Tapi tentunya karena saya sudah tidak mau ngutang lagi, perjalanan ini pun itu tanpa utang, apalagi cicilan. Jadi meskipun aku mempersiapkannya itu cuma 1 bulan aja kurang lebih, hal ini itu tidak mempengaruhi keuanganku secara keseluruhan atau juga tidak mempengaruhi budget-budgetku yang lain gitu. Jadi aman lah gitu, aku bisa tetap pergi dengan tenang dan tanpa cicilan. Hai, aku Reti. Pada kesempatan kali ini aku bakal share tentang gimana caraku bisa pergi liburan kapanpun tanpa cicilan. Punya tabungan terpisah. Jadi aku itu punya tabungan terpisah khusus untuk aku bersenang-senang. Tabungannya aku kasih nama YOLO gitu ya. You only live once. Jadi si tabungan YOLO ini itu memang khusus buat aku bersenang-senang, apapun itu bentuknya. Kayak aku liburan, aku nonton konser, atau mungkin sekadar staycation atau makan makanan yang aku pengen banget dan harganya cukup mahal sehingga tidak tercover di budget makanku. Nah, itu aku pakai si YOLO ini nih gitu. Jadi, tabungan YOLO ini itu aku tabung setiap bulannya secara rutin. Entah itu aku mau pergi liburan ataupun enggak. Pokoknya aku isi aja gitu. Nah, isinya itu emang tidak banyak, tapi ketika aku misalnya dapat suatu project gitu ya, dimana aku punya income tambahan. Nah, si YOLO ini juga aku kasih bagian gitu. Jadi misalnya aku dapat project, let's say katakanlah 10 juta gitu. Nah, 10 juta ini katakanlah di luar dari yang rutin gitu kan ya. Nah, 10 juta ini itu aku bagi. Kayak misalnya aku punya tujuan keuangan yang mana nih yang urgent. Nah, sisa-sisanya itu aku pasti kasih ke YOLO gitu. Supaya apa? Supaya kalau misalnya aku mau pergi liburan, itu aku udah siap aja gitu duitnya. Jadi nggak perlu pakai cicilan lagi gitu. Sedangkan pola habit aku liburan yang sebelumnya itu aku masih pakai cicilan gitu kan. Aku mikirnya toh liburannya masih pergi 1 tahun lagi misalnya, ya udahlah dicicil aja, toh ketika pergi udah lunas cicilannya gitu. Nah, kalau kali ini udah enggak lagi, jadi enggak sama sekali pakai cicilan. Tinggal ditabung aja secara rutin, entah itu mau liburan atau enggak, ada agenda apapun atau enggak. Dan ketika ada income dadakan, nggak dadakan sih, misalnya ada income di luar rutin yang memang bisa dialokasikan untuk masuk ke YOLO, ya aku masukin gitu. Jadi si YOLO ini ada isinya gitu. Dan kemudian kalau misalnya aku tiba-tiba mau pergi kemana, aku tuh udah punya uangnya gitu, makanya aku bisa pergi kapanpun. Nah, kebetulan kan aku tuh udah lama banget nggak pergi ke luar negeri. Terakhir pergi itu pas banget waktu itu menjelang pandemi tahun 2020. Jadi ceritanya pas aku pulang dari Korea, aku mendarat di Indonesia, kemudian esok harinya Korea lockdown. Untung saya sudah pulang gitu kan. Nah, sejak saat itu aku udah nggak pernah pergi ke luar negeri lagi. Emang sih ada keinginan aku pengen pergi Thailand, cuman waktu itu susah banget dapetin kawan buat travelingnya gitu. Karena kan teman-teman seusia aku prioritasnya itu udah beda gitu kan. Udah ada yang menikah, udah ada yang punya anak. Jadi
Udah agak susah buat nemuin yang mereka tuh masih mau memprioritaskan liburan gitu. Nah beruntungnya di bulan Agustus itu aku di chat random sama teman lama aku. Nah ayo kita pergi liburan gitu ke Thailand. Nah kebetulan emang ada satu destinasi yang aku pengen banget buat datengin di Thailand. Kemudian aku berdiskusi nih sama dia. Oke aku mau pergi tapi kalau kita menyempatkan diri pergi ke suatu destinasi, yaitu destinasi A gitu ya misalnya. Temanku agak lama nggak bales, terus akhirnya dia mempertimbangkan banyak hal hingga akhirnya dia menyetujui itu. Karena emang destinasinya itu cukup jauh dari Bangkok. Terus nggak ada angkutan ke sana gitu, jadi agak repot gitu. Akhirnya setelah berdiskusi aku bilang kita sewa mobil aja. Aku bakal urus SIM internasionalku. Kemudian nanti aku bakal nyetir di sana dan ya udah kamu duduk manis aja. Yang penting kamu mau kita pergi ke destinasi itu. Nah, karena temanku itu setuju untuk kita pergi ke destinasiku, akhirnya aku pertimbangkanlah tuh untuk beneran pergi ke Thailand. Cuman sampai saat ini aku masih belum beli apapun, belum mempersiapkan apapun dan ya udah lihat nanti aja. Waktu itu masih berpikir seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya di total persiapannya nggak sampai 1 bulan justru. Karena perginya cukup mendadak gitu ya, dan saat itu pergi ke luar negeri tidak ada dalam rencana liburanku, jadinya uang di YOLOku tuh tidak seberapa banyak gitu, jadi terbatas lah budgetnya. Nah yang selanjutnya aku bakal bagi tips gimana caranya memaksimalkan budget yang kamu punya buat kamu bisa pergi dan tetap mewujudkan semua impian kamu saat kamu liburan. Ini dia tips untuk memaksimalkan budget travel yang kamu punya, tapi kamu tetap bisa mencapai apa-apa yang kamu inginkan. Waktu itu kebetulan di bulan Agustus itu kan lagi ada SQ Travel Fair gitu. Jadi biasanya kalau aku itu mau pergi ke luar negeri, tentu aku akan datang ke Travel Fair karena inginnya aku itu dapat layanan yang oke dengan harga yang juga oke gitu. Kalau bisa kita dapetnya lebih murah ya kenapa harus bayarnya lebih mahal kan gitu konsep berpikirku gitu ya. Beda sama orang-orang yang mungkin duitnya udah tidak berseri gitu. Kemudian mau pakai apa, mau pergi pakai apa, ya udah bayar aja gitu. Kalau kan tidak gitu, budgetnya terbatas. Nah kebetulan waktu itu karena budgetnya juga terbatas buat pergi ke Thailand karena tidak direncanakan, aku tuh memutar otak hingga aku berpikir bagaimana caranya aku bisa tetap pergi tapi aku tidak ngutang dan aku juga bisa dapat apa-apa yang aku inginkan. Yang pertama, kita harus pintar-pintar cari informasi. Contohnya waktu itu aku tahu ada travel fair gitu ya, karena memang travel fair ini itu seringkali bulannya itu sama, jadi bisa diinget-inget lah gitu. Nah, yang tidak kalah penting adalah kita mengetahui apa yang sebenarnya penting buat kita dan apa yang kita inginkan. Contohnya, kayak aku. Yang bagiku penting adalah kenyamanan perjalanan. Jadi biasanya aku menghindari pakai maskapai budget, terutama kalau misalnya ke luar negeri. Aku cenderung memilih maskapai yang memang full service gitu, supaya di jalan aku tuh merasa nyaman dan aman. Kemudian yang kedua, aku ingin mengunjungi suatu destinasi. Kenapa aku ingin mengunjungi destinasi itu? Hal apa aja yang aku inginkan di destinasi itu? Kemudian yang selanjutnya, aku tahu hal-hal apa yang harus ada dalam perjalananku dan yang misalnya tidak ada ya tidak apa-apa gitu. Intinya kita itu beneran tahu apa yang penting dalam perjalanan kita dan apa yang benar-benar kita mau gitu, dan tentunya yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi waktu aku pergi ke Thailand itu, aku itu ingin banget perjalanan nyaman. Pastinya aku akan memilih maskapai yang full service. Datanglah aku ke SQ Travel Fair. Kita tahulah ya nama besar SQ, bagaimana pelayanannya dan bagaimana kenyamanannya. Aku tanya-tanya di situ dan ternyata harga tiketnya bahkan memakan lebih dari 40% budgetku. Jadi hampir setengah dari budgetku gitu. Kemudian aku pulang karena waktu itu kan travel fair-nya itu 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Di hari Jumat aku udah datang mencari segala macam informasi yang aku butuhkan. Mulai dari estimasi keberangkatannya tanggal berapa, kemudian estimasi pulangnya tanggal berapa, kemudian harga-harga mana aja yang mungkin cocok di kantongku gitu. Akhirnya setelah menyepakati tanggal perjalanan, aku juga tahu berapa harganya, aku pulang ke rumah. Berpikir,
Jadi Jumat dan Sabtu aku pakai buat berpikir dan aku pertimbangkan untuk menggunakan maskapai budget gitu. Jadi supaya bisa lebih menekan budgetnya lagi kan pikirku. Setelah aku pikir-pikir lagi, ternyata aku tidak bisa. Karena bagiku, kenyamanan perjalanan adalah yang terpenting ketika aku pergi ke luar negeri. Akhirnya, di hari ketiga travel fair itu, kuputuskan untuk aku akan menggunakan lebih dari 40% budgetku untuk membayar maskapai ini gitu. Jadi, sisa budgetku hanya ada sekitar 50 sekian persen gitu. Nah, akhirnya ya udahlah ya, aku beli tiketnya, tiket udah di tangan, tanggal keberangkatan udah di lock, tanggal kepulangan juga udah di lock, dan sisa budgetku tinggal 55%-an lah sekitar itu ya. Sekitar 55 atau 57% lah kurang lebih. Kemudian setelah itu aku berpikir lagi tentang apa yang penting dalam perjalanan ini. Yang selanjutnya adalah destinasi tujuan yang aku ingin banget kunjungi. Nah, kebetulan di destinasi itu agak susah ditemukan hotel yang harganya murah. Jadi harga hotelnya itu around 1 juta gitu kan. Jadi lumayan tuh bakal nguras budgetku lagi gitu kan. Bahkan yang di atas itu juga banyak gitu. Nah, akhirnya aku diskusi sama temenku, kita bisa keluarin budget maksimal berapa nih untuk hotel ini. Yang pasti pinginnya kan waktu kita ke destinasi itu tuh banyakan istirahat lah, tidak yang full keluar terus gitu. Karena rencananya itu kita sampai di sana sore, kemudian kita beristirahat. Kalaupun bisa pergi ke destinasi, mungkin satu destinasi aja, kemudian banyak istirahatnya. Kemudian besokannya setelah check out baru kita akan explore gitu sih. Jadi aku berpikir untuk kita bisa menikmati hotel yang cukup nyaman di destinasi ini. Akhirnya ya udahlah, aku dapat satu hotel yang dia oke banget karena letaknya di jalan utama, di pinggir jalan, tidak harus masuk-masuk. Jadi aksesnya mudah, kemudian juga secara fasilitas oke banget, dan secara harga masih masuk di budget aku sama temenku. Karena kan kita akhirnya jadi bagi dua kalau di hotel gitu kan. Jadi akhirnya aku pilih hotel ini setelah membandingkan dengan banyak hotel-hotel yang lain dengan segala pertimbangan plus dan minusnya juga gitu kan. Kemudian aku berpikir lagi, apa lagi yang penting dalam perjalanan ini? Oh, transportasi gitu kan. Nah, aku udah tahu dari awal kalau misalnya dari Bangkok ke destinasi ini itu cukup jauh gitu kan. Kalau misalnya kita tempuh jalur darat, itu sekitar 3-4 jam. Dan tidak ada angkutan umum yang menuju ke situ. Jadi salah satu opsinya adalah kita pesan mobil dengan driver, atau ya udah aku nyetir sendiri buat ke lokasi itu. Jadi aku coba cari informasi gimana caranya supaya aku bisa nyetir di Thailand. Akhirnya aku apply deh tuh SIM internasional. Sampai akhirnya SIM-nya itu agak mengkhawatirkan. Karena ternyata prosesnya lama banget. Tapi ya udahlah, aku mencari informasi, aku terus follow up, aku kasih tiket aku ke pihak yang membuat SIM internasional itu bahwa keberangkatanku tuh sudah dekat, sehingga aku membutuhkan SIM-nya segera gitu. Jadi dengan berdasarkan komunikasi gitu dan follow up ke pihak yang berwajib. Nah itu akhirnya aku bisa dapat SIM internasionalku tepat waktu sebelum aku pergi ke Thailandnya. Nah, SIM internasional sudah di tangan, itu juga makan budget kan, tapi tidak mahal. SIM internasional tidak mahal dan berlakunya 3 tahun, lumayan banget menurut aku. Jadi bisa dipakai di tahun-tahun berikutnya gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah sewa mobil. Sewa mobil karena perjalanan yang akan jauh dan lama, aku juga pilih-pilih mobilnya, jadi tidak asal murah gitu kan. Tapi yang aku bisa kuasai mobilnya seperti apa, dan aku bisa nyaman nyetirnya selama itu. Apalagi aku menyadari bahwa aku sebenarnya tidak suka nyetir. Aku tidak betah untuk nyetir terlalu lama, jadi ya bener-bener harus aku pikirin gitu. Karena kan temanku tuh kebetulan nggak bisa nyetir, nggak bisa bawa mobil, jadi tanggung jawabnya full ada di aku gitu. Ya udah. Setelah maskapai penerbangan aman, kemudian hotel di destinasi tujuan juga sudah aman, lalu SIM internasional aman, dan pilihan mobil juga aman. Yang selanjutnya adalah hal-hal apa yang bisa aku toleransi, kemudian tidak harus ada, yaitu tentang bagaimana kita di Bangkoknya gitu. Karena kan sebenarnya yang aku pengen ke Thailand itu bukan pergi ke Bangkoknya sih, tapi pergi ke destinasi itu. Jadi selama di Bangkok aku menyerahkan kebebasan kepada temanku gitu tentang pemilihan
tempat tinggal selama di sana gitu kan. Aku bilang nggak apa-apa kalau di sana mau cari tempat yang murah, yang penting setidaknya kita bisa menghangatkan makanan dan juga mencuci baju gitu, karena aku pergi nggak bawa baju banyak. Dan memang karena budgetnya terbatas, makanan itu kan menurutku tidak terlalu esensial untuk mahal banget. Jadi ya udah, mungkin kita bisa beli kayak di Sevel gitu, kemudian dihangatkan dan kita bisa makan. Waktu itu pikiranku kayak gitu, karena aku nggak mau budgetku ini jebol. Karena budgetnya udah terbatas dan ya bagaimana memaksimalkannya gitu kan. Akhirnya kita menyepakati bahwa kita bisa beli beberapa makanan siap saji di Sevel. Selain itu kita juga tetap harus gitu ya, harus mencoba makanan khas di sana. Cuman tidak dipaksakan harus yang mahal sekali gitu, karena ya itu tadi kembali lagi kita concern sama budget gitu ya. Gimana supaya budgetku itu tidak jebol gitu, karena kalau jebol ya agak repot gitu kan saya. Nah, akhirnya setelah tahu apa-apa hal-hal yang penting dalam sebuah perjalanan, kita itu jatuhnya bisa memaksimalkan budget gitu kayak tadi. Oke, maskapai, aku mau maskapai yang full service dan jatuhnya jadi harganya lebih mahal gitu ya. Udah nggak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya, aku mau ke destinasi tertentu gitu ya. Udah, gimana cara kita mempersiapkan destinasi itu gitu kan. Kemudian yang selanjutnya sisanya ya sudah tidak usah dipaksakan gitu, menyesuaikan budget aja gitu. Di sana akhirnya makannya makanan siap saji, kemudian dihangatkan di microwave dan udah dimakan gitu. Tidak usah yang aneh-aneh semuanya mau dicoba gitu. Jadi fokus aja ke hal yang esensial. Lagi-lagi jiwa minimalisku bekerja di sini. Fokus terhadap apa-apa yang esensial menurut kamu gitu. Jadi nggak usah menuruti keserakahan untuk bisa punya semuanya atau bisa menikmati semuanya sekarang juga gitu. Dan itu pun aku akhirnya pulang dengan kondisi budgetku itu tidak habis ternyata. Jadi budgetku bahkan masih sisa, padahal aku tuh pulang udah bawa oleh-oleh, nggak oleh-oleh sih, lebih kepada hal-hal yang mungkin aku pikir aku perlu buat beli di sana gitu. Jadi bukan yang berangkat pulang dengan tangan kosong gitu, tapi pulang itu aku masih beli beberapa skincare, terus beberapa makanan, terus aku juga bawa beberapa celana gitu kan. Jadi masih bawa sesuatu dan budgetku tuh tidak habis gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau kita itu memang punya budget yang terbatas dalam suatu perjalanan, kita harus beneran tahu dan mengidentifikasi apa sih hal-hal penting bagi kita dalam perjalanan itu. Kemudian boleh saja untuk mencurahkan dan boleh saja mengalokasikan budget kita kepada hal-hal yang penting itu terlebih dahulu. Nah, sisanya jangan dipaksakan gitu. Jadi kesimpulannya adalah penting banget buat tahu di mana kemampuan kita. Kemudian berapa batas keuangan kita. Kemudian bagaimana juga cara untuk mengendalikan seluruh keinginan kita. Sehingga kita itu tetap bisa pergi traveling gitu ya. Kemudian tanpa harus berpikir tentang utang atau bayar cicilan gitu kan. Kita itu niatnya mau pergi liburan buat cari hiburan. Jangan sampai pulang-pulang malah pusing bayar cicilan gitu. Jadi sebisa mungkin liburan ini kan adalah kebutuhan tersier gitu ya. Sebisa mungkin janganlah sampai harus ngutang, apalagi sampai utangnya itu yang pakai cicilan gitu, yang harus cicilan berbulan-bulan gitu. Ya aku pernah seperti itu, tapi kan sekarang sudah tidak lagi gitu. Dan aku belajar bahwa yang seperti itu tidak nyaman sebenarnya. Jadi better kita nabung aja dulu, kemudian setelah tabungan itu terkumpul berapa kemampuan kita, ya udah perjalanannya yang disesuaikan sama keuangannya. Jangan keuangannya menyesuaikan perjalanannya, kebalik gitu mikirnya. Jadi ketika kita udah tahu berapa uang yang kita punya, nah kita kan bisa tuh lebih fleksibel untuk merencanakan perjalanan kita. Entah itu kalau misalnya budgetnya belum memenuhi ya, belum cukup, entah itu destinasinya yang diubah, atau mungkin gaya liburannya yang diubah, atau bahkan tunda keberangkatannya. Kan opsinya masih banyak, kendalinya masih di kita gitu. Jadi ya begitulah. Oke, sekian dulu dari aku. Terima kasih buat waktu dan dukungannya. Semoga buat kamu yang mau berangkat liburan, jangan sampai berpikir bahwa liburan ini bisa dibiayai dari cicilan. Thank you for your support and bye-bye.